Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Bandor Balap. Berdasarkan permintaan dari kawan-kawan sekalian yang ingin tahu bagaimana proses pembuatan pakan fermentasi. Pakan fermentasi yang irit biaya, bahannya mudah didapat atau nanti bisa dikembangkan di lingkungan masing-masing. Kali ini kita akan bergabung bersama rekan kami dari peternakan Banopati yang dimiliki oleh Mas Nasib Rianto di Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ini dia orangnya. Ya, gimana Mas untuk proses pembuatan pakan ini? Proses pembuatan pakan ini amat mudah. Tinggal kita itu punya niatan yang benar-benar, jangan yang separuh-separuh. Kita bikin sekali, terus berapa bulan akan habis kita berhenti lagi, bukannya malah bikin bagus potensi kambing, tapi malah merusak karena pertumbuhannya dia terhambat. Untuk kembali ke fermentasi, kalau kita cari hijauan lagi, ya mungkin prosesnya kambing akan segitu-gitu aja. Nah intinya ya dari kami di sini, di wilayah kami di sini yang tersedia melimpah itu ya terutama rumput odot dan rumput gamal atau gelagah kalau orang sini ngomongnya. Nah, terus saya campur dengan daun singkong, giling. Proses penggilingannya tadi udah. Aku pakai bekatul yang murah aja, jangan yang mahal-mahal yang nilainya cuma 2.000 per kilonya ya. Terus aku giling, aku campur lagi dengan tetes tebu. Nah ya, tetes tebunya kalau ingin detail ya bisa datang ke sini lah. Kalau untuk proses ngomong aja itu agak susah sih, kalau ibaratnya kita terapin terus kita praktek ya mungkin akan mudah. Bahan dasarnya cuma pakai rumput odot sama daun singkong yang banyak di sini kan itu amat banyak. Nah itu kalau potensi yang lain itu yang banyak ya kita buat bahan bakunya itu aja. Kita pakai bekatul ataupun dedak kopi atau juga dedak padi itu, tapi ya kita pakai 1:10 ya masih lah. Itu. Yang satu apa, yang 10 apa? Kalau yang satu itu ya bisa dikatakan bekatul. Satu bekatulnya. Nah yang 10%-nya itu ya kita daun-daun aja. Ya karena kalau kita perbandingan terbalik, karena kas untuk bekatul itu kan mahal 2.000 harganya. Nah, kita pakai rumput ini ya kita bisa ngarit sama nyuruh orang lah kasarnya ngomong. Orang 4 kasih 200.000, kita mau cari satu truk kan bisa. Itu kita nggak pakai obat-obatan lain ya Mas, seperti apa untuk saya lupa namanya, SOC segala macam. Ya, nggak pakai ya. Saya nggak pakai karena ya bisa dipakai karena saya di sini juga gimana caranya untuk menekan sih sebenarnya. Menekan semurah-murah biaya mungkin operasional. Ini tadi saya hitung-hitung cuma ketemunya per kilonya 500 perak. Per kilo pakan ini, per kilo pakan jadi ya. Udah jadi kayak gini karena ya itu 1:10 itu kalau sampai bisa mecahkan ya mungkin bisa menekan lagi. Karena saya nggak pakai yang namanya produk-produk itu tadi, saya cuma pakai tetes tebu itu kalau di sini cuma 10.000 per kilo. Dicampur mineral kan? Enggak, kita cuma nggak pakai. Jadi ini cuma hijauan dan tetes tebu, paling tambahannya bekatul itu tadi ya. Oke, gini, sekarang kita lihat aja dulu pakannya seperti apa yang sudah diolah. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya lagi. Oke, Mas ya. Jadi ini bentuk pakan yang sudah digiling dan sudah dicampur. Jadi dia lihat aromanya wangi. Nah, dia ini dia terdiri dari seperti yang disebutkan tadi, ada odot. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa bentuk tanamannya. Terus ada juga
Kolonjono. Gelaga. Bukan sama aja ya Mas ya? Sama aja namanya. Sama aja itu. ya. Oke. Wilayah Terus masing-masing. tadi ada bekatul dan daun singkong. Kemana? Nah ini dibentuk batang dari singkongnya ya. Nah, jadi prosesnya mudah. Hijauannya cuman odot itu tadi, atau kita bilang rumput gajah juga bisa, atau kolonjono atau gelaga, terus sama daun singkong dicampur dengan bekatul. Bekatul itu apa Mas? Dedak. Dedak ya. Iya. Nah ini dedaknya pakai dedak apa Mas? Dedak padi? Gimana? Atau Dedak dedak padi. kopi? Dedak padi. Dedak padi. Ya, bekatul atau dedak padi yang kita pakai di sini. Kemudian campurannya cuma tetes tebu, betul? Betul. Nah, jadi cuma tetes tebu. Jadi prosesnya mudah. Untuk rumput itu kita akan giling dengan bentuk gilingannya yang ini, seperti ini. Nah, ini mesinnya. Oke. Terus kemudian ini pakan masuk dari sini. Kemudian keluarnya di sini. Iya. Nah, terus nanti setelah digiling diaduk semua sampai tercampur rata. Oh ya, sebelumnya saya akan tunjukkan dulu seperti, oh ya, tunggu. Odot. Nah, bentuk rumput odot yang saya maksud itu seperti ini tanamannya. Ya. Dia sifatnya apa ya, kalau orang Jawa bilang dapur. Dia bergerombol begitu, numpuk sehingga cukup banyak. Dan kembali ke pakan yang tadi kita olah. Setelah pakan diolah, maka dia akan dimasukkan ke dalam drum. Nah, lihat, ini campuran pakan yang sebelumnya ya Mas ya. Ya ini pakan yang sebelumnya. Lihat, sudah warnanya sudah agak kuning, sedangkan yang masih baru warnanya hijau. Nah, warnanya hijau. Jadi dia harus dimasukkan ke dalam drum. Drum juga harus drum yang punya tutup. Ya, ini siap dimasukkan untuk pakannya. Dimasukkan ke drum yang bisa ditutup rapat dan punya pengaman seperti ini. Bentuk pengamannya saya akan tunjukkan. Dibuka nggak apa-apa nih Mas? Atau yang mana yang sudah dibuka Mas? Oh iya. Nah, jadi di sini ini pengamannya itu contohnya. Ya, nah seperti ini. Tolong diperagakan Mas, nutupnya Mas. Oke. Nah, jadi dia ada kunci di situ. Nah, dia bisa dibuka, ya kan? Kemudian dikunci. Kenapa? Kenapa kita butuh pengaman? Safety-nya adalah karena fermentasi itu menguap. Dan jika tidak ditutup rapat menggunakan pengaman seperti ini, maka akan terjadi dia bisa meledak Mas ya, kurang lebih. Basi. Ya, jadi karena uap itu tadi dia akan terbuka. Karena gasnya itu akan mendorong tutup ini keluar kalau tidak dikunci rapat. Sehingga perlu dikunci rapat sehingga menekan semua yang ada di dalam. Nah, efeknya apa kalau misalnya sampai tutupnya terbuka? Kalau tutupnya sudah terlanjur terbuka, dia akan bercampur dengan udara luar sehingga menyebabkan pakannya bisa basi. Jadi ingat, fermentasi juga bisa basi. Nah, sambil kita lihat, ini mas-mas yang ganteng ini lagi pada sibuk masukkan ke dalam drum. Nah, ini kita masukkan ke dalam drum. Nah. Ya, ini nanti juga tetap diinjak-injak Mas. Jadi dia dipadatkan. Tidak boleh ada celah sama sekali. Oke, tidak boleh ada celah udara sama sekali, sehingga harus ditutup rapat, sangat rapat, dan ingat pakai pengaman. Supaya kalau itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, intinya supaya pakanan tidak basi.
Terus kalau nanti hasil pakan itu sudah banyak, misalnya dapat sekitar 10 drum, misal 10 drum, kalau kita mau memberi pakan kepada ternak itu jangan dibuka semua. Kalau kita buka satu itu dulu yang kita buka, kita habiskan. Kalau sudah habis baru kita buka drum yang berikutnya. Jadi menjaga supaya pakan tidak basi. Bisa kita lihat juga untuk pakan itu yang di plastik itu sudah jadi, Mas. Sudah lama. Oh iya. Ada juga disiapkan oleh rekan kami itu yang bentuk kemasan seperti ini. Ini ukuran berapa kilo, Mas? Sekitar 30 sampai 45. Jadi, buat kalian yang belum punya drum, bisa Mas pakai ini ya, Mas ya, kalau nggak punya drum ya. Nah, jadi solusinya buat yang tidak punya drum yang saya sebutkan tadi, bisa dibuat di plastik seperti ini. Nah, lihat. Ya. Nah, jadi pakannya itu nanti ditaruh di dalam plastik. Pakannya ditaruh di dalam plastik. Yang penting ingat, kuncinya adalah harus rapat. Kalau mau digunakan, dia jangan semua dibuka sekalian, tapi satu persatu. Kalau satu sudah habis, baru buka lagi yang lainnya. Lihat, sebentar Mas Roni. Lihat, ini contoh tetes tebunya. Lihat. Nah, tetes tebu dicampur dengan air, karena tetes tebu itu sifatnya sangat itu, kemudian ditaburkan. Lihat, seperti ini penaburannya. Manual. Ini yang manual. Kalau mau pakai semprot boleh. Nah, jadi setelah ditabur seperti ini, dia diaduk-aduk lagi. Diaduk terus sampai ya sudah tercampur rata. Dia masukkan ke dalam drum. Lihat proses diinjak-injak seperti ini. Ya, ini. Injak-injak terus sampai padat. Lihat. Nanti diisi lagi, diinjak lagi, diisi lagi sampai padat, sampai penuh. Kita bisa contohkan ini yang sudah jadi, bisa langsung dipakan ke kambing ya Mas ya. Jadi kalau kita khawatir, lihat ini, lihat. Ya. Jadi intinya ini pakannya sangat murah sekali, sangat murah karena cuma odot, daun singkong, terus gelaga kolonjono itu tadi, campur bekatul, kemudian tetes tebu, sudah. Jadi kalau selama ini kita terikat pada bahwa harus pakai SOC, pakai lain-lain, kimia itu bisa saja, betul. Itu mungkin lebih bagus. Tapi menyesuaikan dengan budget. Karena yang kita cari adalah biaya operasional semurah mungkin, tapi hasilnya maksimal, kualitas tetap bagus. Tapi ingat, yang perlu dicatat adalah seperti disampaikan oleh Mas Nasib tadi, bahwa kalau sudah pakai fermentasi, usahakan konsisten. Artinya, kalau kita punya pejantan penggemukan untuk lebaran haji, misalnya seperti yang kami lakukan, itu pakannya ya sudah kita konsisten itu. Jadi jangan kita pakai pakan fermentasi berhenti lagi. Bisa juga bagi kawan-kawan di daerah kawan-kawan sekalian, kalau ingin memanfaatkan sumber pakan yang ada, bagi kalian yang kesulitan pakan, bisa dimanfaatkan misal ampas tahu, betul Mas ya? Oke, ampas tahu ya. Jadi ada daerah-daerah lain, misalnya dia sulit hijauan, pakai ampas tahu bisa. Ampas tahu dicampur dengan ini tadi, dengan hijauan yang ada. Hijauannya bisa apa saja, bisa rumput, bisa juga dengan misalnya dengan ramban. Ramban itu daunan, kalau bahasa di sini kita bilang misalnya jokolantung. Ada juga yang bilang namanya itu basia, ada yang bilang gambas ya Mas? Gamal, maaf. Gamal, ada yang bilang joar laut atau joar.
Ada juga yang bilang daun hujan-hujanan kalau di daerah Jakarta, daun hujan-hujanan. Jadi daunnya hujan-hujanan. Oke, bisa juga misalnya dengan galendra atau disebut kaliandra atau dengan hijauan yang lain. Intinya kita berusaha supaya tidak bingung ngarit. Tadi kalau toh ngaritnya mungkin sekali dua kali sekaligus banyak, kemudian kita cacah, kita giling seperti yang tadi, terus dicampurkan dengan bahan-bahan yang ada itu tadi. Jadi sederhananya bahan tambahan kita di sini yang bermain peran adalah tetes tebu. Nah, bagi yang teman-teman kalau misalnya nggak punya tetes tebu untuk pakan biasa, bisa juga dikasih minum ke kambingnya pakai kecap. Kecap itu mengandung kedelai. Kedelai itu proteinnya juga tinggi. Banyak. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Ya mungkin kita bisa sambung di lain waktu. Oke Mas, sebelum kita ada perpisahan mungkin ada nasihat buat para teman-teman sekalian peternak. Nasihate opo? Ora ono. Yang penting mari kita berusaha. Kita prosesnya dari yang kecil dulu, jangan yang besar. Kalau kita udah belajar dari yang kecil, mungkin untuk menghadapi yang besar akan mudah. Kalau ibaratnya kita spontan langsung 50 ekor kita melihara kambing, bahkan fermentasinya kita belum menguasai, ya insya Allah kambing sampai itu akan hancur gitu aja. Gitu aja Mas. Ya oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dari kami mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bandut Balap dan Lampung Banopati. Lampung oke.